Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam minggu kelima. Di sini kita akan mempelajari atau kita akan membahas tentang penjadwalan proyek pembangunan pabrik pada manajemen operasi. Jadi di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen operasi bersama dengan Bapak Abdul Salam. Baiklah, kita sekarang masuk ke apa itu manajemen proyek. Jadi manajemen proyek sini adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, yaitu menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Jadi adapun tujuan-tujuan proyek tersebut itu yaitu tujuan tersebut itu harus diselesaikan dengan efektif dan efisien. Jadi efektif itu penggunaan sumber daya itu sesuai dengan sasaran baik dari sisi waktu, biaya, dan kualitas. Sedangkan efisien itu penggunaan sumber daya tepat guna. Nah, sebelumnya kita ke apa sih proyek itu? Jadi proyek itu merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Jadi kalau kita lihat sini ada contohnya. Contohnya seperti proyek penggantian mesin-mesin lama dengan mesin baru dari suatu buah perusahaan tekstil. Jadi proyek ini itu merupakan suatu kegiatan khusus yang sangat berbeda dengan kegiatan rutin yang dijalankan, yang berupa memproduksi tekstil dan kemudian memasarkannya. Jadi dalam proyek ini tujuannya itu untuk mengganti mesin, dan jika mengganti mesin tersebut telah tercapai, maka selesailah pula seluruh kegiatan proyek yang bersangkutan. Nah, ada pula contoh yang kedua itu seperti proyek pelebaran jaringan jalan raya. Jadi kegiatan ini akan berakhir dengan setelah selesainya seluruh jaringan jalan raya dilebarkan dan sebagainya. Jadi di sini pada umumnya suatu proyek itu adalah usaha satu waktu, one time effort, yaitu maksudnya urutan kegiatan-kegiatannya sama, mungkin tidak terulang tapi di waktu yang akan datang. Jadi perencanaan di sini ada namanya perencanaan. Dan perencanaan adalah penentuan mengenai apa yang harus dicapai, kapan dan bagaimana hal tersebut bisa dilaksanakan. Perencanaan atau planning itu merupakan salah satu fungsi manajemen dan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau jadi di sini ada tujuan dari manajemen proyek. Jadi di sini ada tujuan dari manajemen proyek. Jadi di sini ada tepat waktu. Nah, dalam hal ini itu tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Yang kedua adalah biaya yang sesuai. Maksudnya agar tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya telah dianggarkan. Yang ketiga ada kualitas. Kualitasnya itu harus sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, dan tadi adalah proses. Jadi kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada proses manajemen proyek. Jadi prosesnya itu ada 3, yaitu controlling, planning, dan organization. Jadi ada 3 proses atau kita sebut juga dengan 3 tahapan, yaitu satu ada perencanaan. Jadi tahapan ini itu meliputi identifikasi kegiatan, perkiraan waktu kegiatan, dan hubungan logika ketergantungan antara kegiatan. Jadi dalam metode jalur kritik dan program evaluasi review teknik itu tahapan ini menghasilkan yang namanya diagram network. Terus scheduling, yaitu penjadwalan, yaitu berdasarkan tahapan perencanaan dibuatlah schedule sumber-daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, mesin, dan uang untuk setiap kegiatan. Yang ketiga itu ada namanya pengawasan. Jadi tahapan ini tuh meliputi laporan perkembangan proyek, memperbarui diagram network dalam menghadapi setiap terjadi perubahan selama proyek tersebut berlangsung. Nah, itu ada 3 ya di sini. Manajemen proyek. Terus sekarang kita masuk ke work breakdown struktur. Nah, di sini ada namanya penjadwalan proyek. Jadi penjadwalan proyek itu adalah salah satu dari aspek-aspek dari manajemen waktu. Nah, di sini dalam manajemen proyek itu ada namanya identifikasi kegiatan. Jadi identifikasi kegiatan atau activity definition. Jadi agar sebuah proyek yang kompleks itu mudah dikendalikan, maka perlu untuk diuraikan dalam bentuk komponen-komponen individual dalam struktur hierarki. Nah, yang di sini dikenal dengan
Work Breakdown Structure atau WBS. Jadi, pada dasarnya WBS itu merupakan suatu daftar yang bersifat top-down dan secara hierarki menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Jadi dengan kata lain, sebuah pekerjaan yang besar itu dibagi-bagi menjadi task yang lebih kecil yang kemungkinan masih bisa untuk dibagi-bagi lagi. Jadi struktur dalam WBS atau Work Breakdown Struktur itu mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lain. Itu memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran, dan pengendalian proyek. Jadi pembagian tugas itu menjadi subtugas yang lebih kecil tersebut dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi lama waktunya. Nah, di sini ada contoh dari work breakdown struktur. Jadi di sini contohnya pada web pemesanan tiket bus online PO Harapan Jaya. Jadi di sini dibagi lagi menjadi beberapa tugas di bawahnya, yaitu ada pelayanan, ada hardware, dan ada software. Jadi di dalam software itu ada memberikan informasi tentang info perjalanan harga tiket dan memberikan pelayanan untuk pemesanan tiket bus secara online. Sedangkan hardware itu ada laptop. Jadi hardware itu ada laptop sama internet. Nah, yang terakhir itu ada software. Jadi software itu ada Microsoft Windows 7, terus Sham Service, ada PHP version, MySQL version, Composer version, sama Mozilla Firefox. Nah, seperti ini contoh dari work breakdown struktur. Jadi ada pun keuntungan model dari work breakdown struktur, yaitu memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, terus memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya. Terakhir yaitu mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sekarang kita masuk ke penjadwalan proyek dengan network planning. Jadi apa sih network planning atau perencanaan network? Yaitu sebuah cara atau teknik yang sangat membantu dalam sebuah perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan sebuah pekerjaan proyek yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada beberapa prosedur dari analisis network, yaitu satu, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, memprediksi alokasi waktu untuk setiap kegiatan, merancang urutan dan saling ketergantungan antar kegiatan, dan membuat diagram network pada akhirnya. Nah, adapun ketentuan dalam pembuatan diagram network, yaitu satu, menggunakan simbol baku, alur diagram menuju ke arah kanan, diawali oleh satu event dan berakhir pada satu event pula, tidak ada perpotongan tanda panah atau arah yang bersifat loop atau memutar. Nah, di antara dua event yang sama hanya ada satu tanda panah. Terus panjang pendeknya tanda panah itu tidak menggambarkan durasi kegiatan, dan nomor event pada pangkal panah kurang dari akhir panah. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang ketentuan pembuatan diagram network. Jadi di sini adalah menggunakan simbol baku. Jadi di sini adalah simbol dari diagram network tadi. Jadi ada beberapa simbol. Di sini ada maknanya. Jadi kalau bulat itu namanya node atau event, atau dalam bahasa Indonesianya adalah peristiwa apa aja. Terus kalau arrow itu adalah activity atau kegiatan. Sedangkan kalau garis putus-putus itu adalah namanya dummy atau kegiatan semu. Jadi penghubung peristiwa. Jadi dia coba menghubungkan tapi tidak masuk dalam kegiatan atau aktivitas apapun. Baiklah. Nah, di sini ada penomoran dalam node. Jadi di sini bagian 1, nomor 1 itu di sebelah kiri itu digunakan untuk memberi nomor urut peristiwa. Di bagian 2 sebelah atas itu digunakan untuk menghitung EET atau earliest event time atau saat paling awal. Nah, bagian 3 sebelah bawah itu digunakan untuk menghitung LET atau late event time atau late event time, saat paling lambat. Nah, di sini juga ada namanya garis, tadi kita sudah jelaskan, ada namanya activity. Itu memiliki durasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas tersebut.
dan ada garis putus-putus tadi itu tidak memiliki durasi. Jadi hanya digunakan untuk menghubungkan peristiwa saja. Nah, di sini ada beberapa contoh dari diagram network. Jadi yang pertama yang di atas itu artinya kegiatan A itu membutuhkan waktu 5 hari. Dan jika telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan B yang akan berlangsung selama 3 hari. Nah, kalau yang kedua di bawahnya itu artinya kegiatan A itu membutuhkan waktu 5 hari, sedangkan kegiatan B itu membutuhkan waktu 3 hari. Jadi kegiatan dan A dan B itu dapat dimulai pada saat yang berbeda. Dan jika keduanya telah selesai, maka akan dilanjutkan oleh kegiatan C yang akan berlangsung selama 10 hari. Jadi di sini misalnya kalau kegiatan A sudah selesai atau kegiatan B yang hanya 3 hari sudah selesai, berarti dia harus menunggu kegiatan A dulu baru bisa lanjut ke C. Itu maksudnya, ya. Nah, di sini ada kegunaan dari network planning. Kegunaannya itu ada beberapa. Di sini ya, satu, melakukan organisasi data atau informasi yang diperoleh dengan tepat. Itu menunjukkan urutan pekerjaan sebuah proyek kerja konstruksi yang paling efisien jika diukur dari sudut biaya, mutu, waktu, dan pelaksanaan proyek tersebut. Yang ketiga itu dapat memfokuskan perhatian pada hal-hal yang kritis yang mungkin terjadi pada pelaksanaan sebuah pekerjaan konstruksi. 4 itu mengambil keputusan dan mengelola resource sumber daya dalam usaha mempercepat selesainya proyek. Resource yang dibutuhkan itu dapat berupa orang, peralatan, dan juga fasilitas-fasilitas khusus untuk mengerjakan proyek tersebut. Yang ke-6 itu memudahkan koordinasi dengan orang-orang atau lembaga yang terlibat. Yang ke-7 itu memudahkan pengawasan dan pengendalian proyek. Dan terakhir, pedoman bagi para pelaksana pekerjaan sebuah proyek. Nah, di sini kita masuk ke crashing project atau project crashing. Jadi di sini merupakan suatu metode untuk mempersingkat lamanya waktu proyek dengan mengurangi waktu dari satu atau lebih aktivitas proyek yang penting menjadi kurang dari waktu normal aktivitas. Jadi tindakan untuk mengurangi durasi itu keseluruhan proyek setelah menganalisa alternatif yang ada dari jaringan kerja. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengoptimalisasikan waktu kerja dengan biaya yang paling rendah. Seringkali dalam crashing itu terjadi yang namanya trade-off, yaitu pertukaran waktu dengan biaya. Nah, di sini ada pertukaran waktu dengan biaya. Jadi terdapat 3 langkah diperlukan untuk mengkonstruksikan grafik waktu dan biaya. Nah, di sini pertama itu cari total biaya langsung untuk lama proyek yang telah dipilih. Jadi contohnya itu biaya pegawai dan peralatan. Yang kedua, cari total biaya tidak langsung untuk lama proyek yang telah dipilih. Contohnya itu biaya konsultasi dan administrasi. Yang terakhir, jumlahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk lama proyek yang telah dipilih tersebut. Jika lebih jelas bisa dilihat pada sini activity graph. Jadi di sini asumsi pada grafik ini itu adalah hubungan waktu biaya adalah linear, jadi saling berhubungan satu arah. Jadi di sini normal time adalah penyelesaian dengan biaya rendah dan metode yang efisien. Sedangkan crash time itu adalah limitasi waktu perpendekan terbesar yang memungkinkan. Sedangkan slope itu mewakili biaya per unit waktu. Dan terakhir, semua percepatan itu harus terjadi di antara normal time dan crash time. Jadi sekitar situ ada tanda panah ini. Nah, itu. Nah, di sini contohnya seperti di bawah ya, perhitungannya seperti itu. Jadi crash cost dikurangi normal cost dibagi normal time dikurangi crash time. Di sini ada 800 ditambah 400 dikurangi terus dibagi dengan 10 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah $80 per unit of time. Nah, sekarang kita masuk ke penjadwalan pada bidang jasa. Jadi penjadwalan sistem jasa itu berbeda dengan sistem manufaktur. Yaitu manufaktur itu penekanannya pada bahan baku, sedangkan jasa itu penekanannya pada karyawan. Nah, sistem jasa jarang menyimpan yang namanya persediaan karena mereka tidak punya persediaan. Terus sistem jasa itu lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan variabilitas tinggi.
Jadi contohnya penjadwalan jasa itu diantaranya ada rumah sakit. Jadi pada unit gawat darurat itu menggunakan aturan prioritas yang lebih dulu datang, yang lebih dulu dilayani. Kedua ada bank, banyak mempekerjakan personil dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, khusus untuk teller yang melayani nasabah. Jadi biasanya kita datang ke bank itu dari jam 9 sampai jam 8, tapi jam 3 itu biasanya tellernya sudah tutup walaupun banknya masih terbuka. Jadi penjadwalan secara shift pada supermarket. Jadi itu beberapa contoh penjadwalan jasa. Nah, kita sampai di sini dulu materi kita hari ini. Saya tutup per materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.